Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Semoga kita selalu dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang komponen lampu LHE, yaitu yang bernama transistor seperti ini teman-teman. Kita akan mencoba membahas tentang kerusakan yang diakibatkan oleh transistor, dan nanti kita juga akan membahas ciri-ciri ataupun cara termudah menganalisa transistor itu rusak. Dan kita juga nanti akan bagaimana cara mengganti dan memasangnya. Mungkin bagi teman-teman yang mau belajar ataupun yang masih pemula mungkin agak sedikit ribet ataupun kesulitan kerusakan pada transistor ini, karena kita mau tidak mau kita harus tahu dan mengenali basis emitor kolektor, yang tentunya bagi pemula kadang juga agak sedikit kesulitan untuk mengetahuinya. Tapi pada video kali ini nanti saya akan membuat ataupun memberikan cara yang termudah agar teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, mengetahui ciri-ciri bahwasanya transistor pada lampu LHE ini rusak ataupun mati. Dampak ataupun akibat dari transistor ini mati secara keseluruhan bahwasanya menyebabkan lampu menjadi mati total. Dikarenakan transistor ini fungsinya sebagai komponen pelengkap dari inverter yang tertanam pada mesin ini. Lampu LHE ini bisa menyala karena suatu proses penurunan tegangan dari AC menjadi DC kemudian dirubah menjadi AC, yaitu dengan menggunakan rangkaian inverter, salah satunya komponen pendukung yaitu transistor ini. Jadi bisa diambil kesimpulan jika transistor ini rusak ataupun mati, maka lampu ini akan menjadi mati total. Oke, selanjutnya kita akan mencari cara termudah agar kita bisa mengetahui bahwasanya transistor itu mati teman-teman. Ada dua cara, satu dengan menggunakan pengecekan melalui multitester baik digital ataupun analog. Lantas yang kedua yaitu dengan kita memberikan ataupun saya akan memberikan cara yang termudah, yaitu kita tidak perlu mengecek satu persatu baik di kaki basis, emitor ataupun kolektornya. Karena transistor yang terpasang pada lampu LHE ini kedua kakinya, yaitu teman-teman diperhatikan antara di kaki basis dan emitornya biasanya akan dibatasi ataupun dihambat dengan resistor yang fungsinya sebagai pembatas atau mungkin secara umum bisa sebagai pemicu. Jadi kita cukup mengenali dari dua kaki tersebut, yaitu kaki basis dan emitor, maka kita bisa mengetahui bahwasanya transistor ini masih baik ataupun rusak. Ini hanya salah satu cara yang termudah teman-teman, khususnya bagi pemula. Seperti di hadapan saya ini lampu LHE milik Philips. Kita akan coba cari transistornya teman-teman seperti ini. Ada dua buah transistor kanan dan kiri. Kita akan coba salah satunya tadi dengan menggunakan multitester, tapi kita tidak akan menggunakan multitester. Dan kita akan mencari posisi basis dan emitornya. Oke teman-teman, pada lampu LHE ini sangat mudah sekali untuk mengenali basis ataupun emitornya. Jadi kita tidak perlu mengukur pakai multitester. Teman-teman cukup memperhatikan ini teman-teman, ada transistor ini, kita urutkan, kita cari inputnya. Jikalau di antara kedua kakinya, salah satu kaki misalnya itu terhubung dengan resistor semacam ini yang sebelah ini biar mudah, ini yang sebelah kanan ada resistor, ini saya zoom biar jelas teman-teman.
R6, lantas di kaki yang sebelah kiri R5 itu 150, kode 150, sedangkan di R6 adalah 100 kalau tidak salah teman-teman. Jadi untuk menentukan basis dan emitornya teman-teman cukup mengenali dari nilai besaran resistor ini teman-teman. Jika resistor ini ternyata R5 yang lebih besar, ini 150, ini kode karena ini menggunakan resistor SMD, dan R6 menggunakan kode 100. Jadi kita bisa mengetahui posisi basisnya adalah di R5 teman-teman. Ini sekitar 15 ohm, sedangkan di emitornya adalah 1 ohm. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya untuk menentukan basis dan emitor pada transistor yang terpasang pada mesin LHE, kita cukup mengetahui dari resistor input yang terpasang pada kaki-kaki transistor tersebut teman-teman. Yaitu jikalau R5 ini nilainya besar, berarti R5 ini kaki basis, sedangkan R6 adalah kaki emitor. Itu yang paling mendasar di situ teman-teman. Selanjutnya untuk mengetahui bahwasanya transistor masih baik dan tidak, kita cukup mengenali dari resistor ini teman-teman. Jika resistor ini terbakar, kebanyakan yang kita jumpai adalah terbakar, otomatis transistor ini pasti kena, dan saran saya memang langsung diganti saja. Bisa dikategori kalau resistor ini jebol ataupun terbakar, pasti transistor ini pasti akan rusak. Lantas yang kedua adalah nilainya molor ataupun nilainya istilahnya resistansinya menambah teman-teman. Jadi ini misalkan 1 menjadi 1 kilo, maka juga akan tidak berfungsi. Ciri-ciri semacam ini sebaiknya resistor diganti, lantas transistor pun juga diganti. Jadi kurang lebihnya saya simulasikan seperti ini teman-teman, biar teman-teman mudah. Jadi ini transistor 13001, ini kaki basis, ini kaki emitor. Jadi kaki basisnya ini pasti nilainya akan besar ketimbang kaki emitor. Jadi perbandingannya sekitar 10 kalinya. Kalau ini 15, basisnya 15, emitornya 1. Itu yang sering kita jumpai. Jadi teman-teman tidak usah mengukur dengan multitester. Kalau misalkan kita mendapati resistor itu terbakar, ataupun kita cek pakai multitester ternyata nilainya berubah, saran saya transistor dan resistor ganti semua. Bedanya kalau yang ini resistornya menggunakan SMD, sedangkan ada juga yang menggunakan yang standar seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Sedangkan selanjutnya untuk mengganti teman-teman, cukup memperhatikan salah satunya adalah agar tidak terjadi kesalahan. Seperti saya contohkan 13001 MCE, maka kita akan pilih dengan kode yang sama teman-teman, dan otomatis kaki basis kolektor emitornya akan sesuai. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada kode MGA, juga ada kode SW. Jadi nanti posisinya akan posisikan yang sama seperti ini. Jika ini kakinya menghadap ke sana, berarti kita akan menghadap ke sana, menghadap ke depan, kita akan sesuaikan, jadi tidak akan mungkin keliru. Jadi kalau mengganti diperhatikan adalah posisi kaki basis, emitor, kolektor, dan untuk lebih mudahnya memang teman-teman cukup menyesuaikan atau mensejajarkan semacam ini, tinggal kita masang, pasti tidak akan keliru. Yang kedua yaitu kode, tadi ada kode MGA, ada kode SW, jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Jadi cukup mudah sekali teman-teman, jika teman-teman mau mencoba sendiri di rumah. Jadi tidak usah kita mengecek menggunakan multitester satu persatu. Agar teman-teman lebih mudah untuk menggantinya, cukup menyesuaikan dengan kode dan kaki-kakinya disesuaikan. Demikian teman-teman
Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin yang sedikit ini bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman untuk mencoba belajar memperbaiki lampu sendiri, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.